Salam termul. Jika lagi emosian nih, emosi sama Pak Jokowi, emosi sama termul. Ini titik apa ya? Titik didih atau akumulasi dari persoalan-persoalan yang memberatkan pikiran Pak JK. Saya bicara tentang Pak JK. Jadi Pak JK yang terhormat, Bapak itu seorang tokoh ya, bekas Wapres 2 kali, masih Ketua Dewan Masjid Indonesia, masih Ketua PMI. Kok tiba-tiba Bapak jegur masuk ke pusaran urusan ijazah Pak Jokowi, ini apa ceritanya gitu. Kok jadi kelas pinggiran ikut Roy Suryo, ini kan jadi merendahkan diri sendiri. Sayang sebenarnya Pak itu. Kalau kemarin gara-gara Rismon ngomong seperti itu, terus Bapak bereaksi, sebenarnya ya ikutin saja alurnya, tidak usah ngeletup-ngeletup sampai akhirnya Bapak bicara soal siapa yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta, menjadikan gubernur, menjadikan presiden. Nggak usah ngeklaim seperti itu, karena itu orang menilai itu sifat kekanak-kanakan. Jadi nggak ada gunanya. Karena apa? Bapak bawa siapapun untuk menjadi apapun, itu akan ditentukan oleh orang itu sendiri. Jadi kalau Pak Jokowi sukses menjadi presiden dengan alur seperti apa, ya PDI juga mengklaimkan bahwa itu dulu masuknya dari PDI, Bu Megawati dan sebagainya. Tapi yang dipilih masyarakat itu adalah sosok itu sendiri, bukan siapa yang bawa. Panjang Republik Indonesia, Pak Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah ada. Dari sudut pembangunan, bagaimana dia memanage Indonesia secara keseluruhan. Presiden yang pernah 10 kali ke Papua, membangun bendungan di NTT dan semuanya, sudah banyak sekali yang pernah kita bahas. Jadi kembali lagi, kalau Bapak mengklaim itu, Bapak salah. Bapak menjadi orang yang mau menonjolkan diri, seolah-olah Bapak punya jasa besar terhadap Republik ini. Tapi dengan perilaku yang seperti sekarang ini, orang jadi mempermainkan Bapak. Apa tidak mundur, kalem sedikit? Bapak belajar dengan Pak Jokowi lah. Bertahun-tahun diserang, dari sudah mulai menjabat sampai akhir purna pun masih diserang. Sampai sekarang detik ini masih terus diserang. Tapi apa yang terjadi dari Pak Jokowi? Dia kan tenang saja, menjawab seadanya, ya, cool. Karena apa? 2-3 kali saya ngobrol dengan beliau itu, memang ya bilang seperti ijazah. Dia bilang 1% pun nggak sampai saya mikirin soal ijazah itu. Karena apa? Validasinya itu sudah jelas, dikeluarkan oleh UGM kok itu. Nah, jadi kembali lagi kepada Pak JK, Bapak sayang Pak kalau Bapak masuk ke ranah itu gitu. Kenapa Bapak tiba-tiba kok jadi seperti ini? Saya saja kaget. Kalau kita urut, apakah ini sejak adik Bapak Halim Kala kena jadi tersangka di kasus power plant di Kalimantan Barat, terus kemarin beredar juga hutang Bapak di Himbara 30,33 triliun. Saya sudah bicara sama kawan-kawan, semua itu ranahnya bisnis. Selama itu berjalan, bergulir, pinjam-meminjam, bayar utang, dan sebagainya, itu ya biasa. Persoalannya nanti kalau itu menjadi macet, atau Pak Halim Kala yang sekarang sudah ada di tersangka, berarti kan ada catatan-catatan yang dilanggar di sana. Tapi itu kan bisa diselesaikan secara hukum. Ngapain manas-manasin kayak gini? Kemarin waktu Bapak lontarkan, tapi katanya bukan Bapak yang mengatakan itu, saya Didu ya, soal chaos dan sebagainya. Itu kan orang juga menangkapnya seperti apa, ditarik-tarik benang merahnya ke sana-sini. Nggak perlu Pak, saya pikir. Jadi sayang Pak JK, Bapak itu tokoh besar. Ini saya pikir ini harus dicamkan Pak. Dan bukan Bapak saja ya, banyak orang-orang tua yang sekarang agak salah gaya semua di Republik ini. Seolah-olah mau ngurusin negara, mau ini, padahal sebenarnya mengganggu saja gitu. Karena kapasitasnya nggak kuat, ngomongnya asal mangap, ini yang kacau ya.